Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan mengenai pemeriksaan faktur pajak fiktif pada kasus PT Gemilang Sukses Garmindo. Direktorat Jenderal Pajak untuk pertama kalinya mengungkap kasus dugaan pidana perpajakan terhadap korporasi. Pemidanaan PT Gemilang Sukses Garmindo yang diduga menyebabkan potensi kerugian pendapatan negara sebesar 27 miliar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penjeraan agar perusahaan lain tidak melakukan hal yang sama. PT GSG atau PT Gemilang Sukses Garmindo adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang garmen atau pakaian jadi. Dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PT GSG diperoleh dari hasil pelaporan surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak yang dideteksi dari pengawasan terintegrasi yang ada di Ditjen Pajak. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik kantor wilayah Ditjen Pajak Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT GSG atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Hasilnya, perusahaan itu diduga melanggar pasal 39A huruf A dan atau pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. PT GSG sengaja menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pada tanggal 10 Februari 2020, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Bapak Siswanto menjelaskan. Pada tanggal 29 Juli 2019, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dari penyidik Ditjen Pajak Jakarta Barat. Dan untuk bukti berkas perkara diserahkan pada tanggal 4 Oktober 2019. Bapak Siswanto juga mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara sudah lengkap pada tanggal 30 Oktober 2019. Sebagai tindak lanjutnya, berkas perkara, tersangka, dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Barat untuk menangani kasus ini sampai nanti mendapatkan putusan. Menurut Bapak Siswanto, PT Gemilang Sukses Garmindo telah menerbitkan faktur TPTS atau faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Tujuannya adalah guna untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil restitusi SPT masa PPN. Atas tindakan ini, PT GSG akan didenda, dan jika denda itu tidak dibayar, maka aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut akan disita. Lanjut pemaparan dari kasus PT Gemilang Sukses Garmindo. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Barat yaitu Erna Sulistiawati mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo berpotensi merugikan negara hingga mencapai 27 miliar rupiah. Saat ini yang sudah diamankan dari restitusi faktur pajak fiktif atau TBTS yang dilakukan PT Gemilang Sukses Garmindo sebesar 9 miliar rupiah. Dalam aturan ini, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun. Kemudian denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi pengkreditan yang dilakukan. Jumlahnya paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi pengkreditan yang dilakukan. Namun, karena yang menjadi pelaku adalah wajib pajak badan, maka perusahaan hanya akan dikenai denda, tidak ada pidana penjara.
Tetapi jika tidak bisa membayar denda, maka akan ada penyitaan aset. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati DKI Jakarta, yaitu Nirwan Nawawi, menuturkan, kasus tersebut merupakan kali pertama tindak pidana perpajakan terhadap korporasi. Dalam kasus ini, korporasi ditetapkan sebagai tersangka. Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat menjadi pionir dalam perkara ini menerapkan korporasi sebagai tersangka. Dan apabila dalam penuntutan itu jadi terdakwa pertama. Atas perbuatan tersebut, PT GSE dijerat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu tentang Ketentuan Umum dalam Tata Cara Perpajakan atau KUP, dengan ancaman hukuman denda terhadap korporasi. Pengungkapan tindak pidana perpajakan korporasi ini merupakan sinyal positif bagi penegakan hukum bidang perpajakan. Selama ini, pidana perpajakan hanya dikenakan pada perorangan. Ini sangat bagus sehingga tidak terbatas pada orangnya saja, karena korporasi juga menjadi subjek pajak. Demikian dari pemaparan kasus PT Gemilang Sukses Garmindo. Selanjutnya akan dijelasin analisisnya dari kasus PT Gemilang Sukses Garmindo. Berikut akan saya jelaskan apa itu pengertian dari faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak pengusaha kena pajak atau biasa disebut dengan PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak. Sekilas saya bahas contoh faktur pajak. Biasanya faktur pajak itu sendiri terdapat di pojok paling atas itu terdapat kode dan nomor seri faktur pajak itu sendiri. Lalu di kolom kedua dia terdapat pengusaha pajak itu sendiri. Di kolom ketiga terdapat keterangan. Biasanya keterangan itu mencakup tentang pengusaha kena pajak itu sendiri, mulai dari nama, alamat, dan NPWP. Di kolom keempat terdapat pembeli barang kena pajak. Di kolom kelima itu terdapat keterangan dari si pembeli barang kena pajak tersebut. Dan yang keenam itu ada nama barang kena pajak dan harga jual kena pajak. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah pembahasan mengenai SPT masa PPN. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, kecurangan yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo ini diperoleh dari pelaporan SPT masa PPN yang dimanipulasi datanya dengan menggunakan faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Dan kecurangan ini ternyata bisa berpotensi merugikan negara sebesar 27 miliar. Sebenarnya apa sih SPT masa PPN? SPT masa PPN merupakan form yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak, baik untuk melaporkan PPN atau pajak pertambahan nilai maupun PPNBM yang terhutang. Nah, fungsi dari SPT masa PPN ini adalah selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Nah, teman-teman, SPT masa PPN ini harus dilaporkan setiap bulannya ya. Untuk jatuh tempo dari SPT masa PPN adalah pada hari terakhir di bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Jika perusahaan tersebut tidak melaporkan SPT masa PPN, maka perusahaan tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp500.000, dan hal ini berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat 1. Untuk formulir yang digunakan pada saat melaporkan SPT masa PPN adalah
formulir SPT masa PPN 1111, di mana di dalam form ini terdapat dari satu form yang induknya dan 6 form lampiran. Nah teman-teman, itu dia pembahasan dari SPT masa PPN. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa PTGSD telah melakukan pelanggaran pajak, di mana perusahaan tersebut melakukan pelaporan SPT masa PPN dengan menggunakan faktur pajak PDTS atau faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Faktur pajak PDTS ini biasa dikeluarkan oleh perusahaan yang belum dikukuhkan oleh kantor pajak. Jadi biasanya pada permintaan gitu dari contohnya adalah perusahaan A meminta kepada perusahaan B, perusahaan yang dimana dia belum dikukuhkan oleh kantor pajak, untuk membuatkan faktur pajak pembelian atas nama perusahaan A, yang dimana sebenarnya pembelian itu tuh tidak ada gitu. Dan kasus ini tuh sebenarnya udah sering terjadi di Indonesia, jadi udah nggak asing sebenarnya kasus faktur pajak fiktif ini. Dan biasanya kasus faktur pajak fiktif ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sering bergerak di bidang eksportir. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan faktur pajak fiktif ini untuk memperoleh restitusi KPN. Tapi setelah ada di akhir tahun, di beberapa tahun kebelakang, kasus faktur pajak fiktif ini terus menurun, tidak sesering di tahun 2014 atau 2015-an. Jadi di beberapa tahun belakang kasus faktur pajak fiktif ini udah nggak terlalu sering dilakukan oleh perusahaan, karena DJP saat ini udah memiliki sistem yang terintegrasi langsung dengan DJP pusat, di mana nanti KPT bisa dengan mudah menemukan atau melacak perusahaan mana yang melakukan kecurangan ini. Lalu apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan kasus faktur pajak fiktif ini? Yang pertama adalah kita bisa melakukan memeriksa kewajaran persediaan, pembelian, dan hutang, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya di perusahaan tersebut. Yang kedua, setelah kita memeriksanya, kita bisa meminta informasi atau terjun ke lapangan tentang persediaan, pembelian, dan hutang, dan bisa melakukan wawancara untuk memastikan sebenarnya informasi tersebut. Yang ketiga, setelah kita mendapatkan atau kita terjun ke lapangan, kita bisa memeriksa keaslian dokumen. Lalu yang keempat, mencocokkan data dan menganalisa dengan bukti ditemukan. Nah, baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai kasus audit pajak PT Gemilang Sukses Garmindo. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap ataupun perbuatan dari kelompok kami. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Dan jangan lupa jaga kesehatan terus ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.